Baiklah, perkenalkan nama saya Pascal Takin Carandas dengan NIM D1042191002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isi dari bab 2 yaitu data dan penyajiannya dalam rangka UTS dan UAS mata kuliah probabilitas dan statistika. Baiklah, kita langsung saja pada penjelasannya. Penjelasan yang pertama itu adalah pengertian. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum yang merupakan bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Menurut istilah, pengertian data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Dalam kehidupan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Artinya, data yang diperoleh dari berbagai sumbernya masih menjadi sebuah anggapan atau fakta, karena memang belum diolah lebih lanjut. Setelah diolah melalui suatu penelitian atau percobaan, maka data dapat berubah bentuk yang lebih kompleks, misalnya database, informasi, atau bahkan solusi pada masalah tertentu. Jadi, jika satu data itu belum diolah, dia belum bisa menjadi informasi. Baiklah, selanjutnya itu adalah jenis data. Jenis data itu ada dua. Yang pertama itu adalah data kualitatif. Merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya, yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Penentuan kualitas data menurut kemampuan memberikan nilai tentang bagaimana mutu dari sesuatu itu. Misalnya, wanita itu cantik, pria itu keren, pria itu baik, pria itu ganteng, harga minyak naik, rumah itu kecil, dan lain sebagainya. Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dan bersifat subjektif, karena data tersebut bisa ditafsirkan beda oleh orang yang berbeda. Data kualitatif bisa diubah atau diangkakan dalam bentuk ordinal ataupun ranking. Baiklah, selanjutnya adalah data kuantitatif. Merupakan data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Misalnya, harga gula Rp12.000 per kilo, Didi berat badannya 58 kilo, dan lain sebagainya. Data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan sama oleh semua orang. Baiklah, selanjutnya adalah penyajian data. Dalam mengadakan penelitian riset, pengumpulan data adalah sangat penting di mana untuk mendukung keberhasilan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penyajian data, data yang terkumpul dapat disajikan dengan beberapa tampilan. Biasanya dalam statistik, penggambaran, pengumpulan data atau deskripsi data secara visual dapat dilakukan dalam dua bagian. Pertama dalam bentuk tulisan, sedangkan bagian kedua disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Grafik sebuah data biasanya disajikan untuk melengkapi deskripsi berupa teks agar lebih menarik pada pembaca. Grafik tersebut disajikan dalam berbagai bentuk diagram, diantaranya diagram garis, diagram batang daun, dan diagram kotak garis. Baiklah, selanjutnya adalah contoh kasus. Pada contoh kasus ini saya membuat sebuah kasus yaitu tentang sepak bola. La Liga atau Liga Spanyol adalah liga sepak bola yang berisi klub-klub kuat seperti Barcelona, Real Madrid, dan klub lainnya. Juara ditentukan dengan menggunakan sistem poin, yaitu jika main atau lambangnya M dan menang win sama dengan 3 poin, seri atau draw 1 poin, dan kalah atau lose 0 poin. Hitunglah selisih poin Barcelona jika dia main 35 kali, menangnya 23, serinya 7, dan kalahnya 5. Dengan Real Madrid dengan mainnya 34 kali, menangnya 23, serinya 8, dan kalahnya 3. Dengan poin tim lain sesuai dengan poin saat ini sebagai acuan pelengkap klub lainnya yang ada di 10 besar. Baiklah, ini adalah penanganan kasusnya. Jadi, ini ada rumusnya, yaitu menang dikali 3 ditambahkan seri dikali 1 ditambahkan kalah dikali 0. Dan sama dengan jumlah poinnya. Dan sama seperti untuk klub-klub lainnya, begitu juga. Jadi, kita bisa langsung masukkan Real Madrid. Dia menang 23 kali dikali 3, ditambahkan imbang 8 kali dikali 1, ditambahkan kalah 3 dikali 0.
Jadi poinnya itu 77. Barcelona juga poinnya ada 76, Atletico 63, Sevilla 60, Villarreal 57 dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat ditunjukkan bahwa Real Madrid unggul dari Barcelona 1 poin. Dan ini adalah tabelnya. Ini adalah contoh penyajian data yang saya buat dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah Real Madrid mainnya 34 kali. M itu mainnya 34 kali. Winnya, menangnya 23 kali. D imbangnya 8 kali. L kalahnya 3 kali dan poinnya 77. Barcelona di bawahnya 76, lalu Atletico 63, Sevilla 60, Villarreal 57, Getafe 53 dan seterusnya. Kesimpulan, data dan penyajian data memiliki banyak sekali kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dalam bidang olahraga, data dan penyajiannya dapat menyampaikan informasi yang bisa kita pahami dan mengerti jika disampaikan secara benar dan jelas. Oleh karena itu, pentingnya data dan penyajiannya dalam kehidupan ini, maka dari itulah harus selalu dikembangkan secara benar dan dipelajari sebaik mungkin. Ya, mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya tentang data dan penyajiannya dalam misi dari bab 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada kata yang kurang berkenan. Mungkin ini dapat saya sampaikan, mungkin saya ucapkan sekian dan terima kasih.